Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rizkia Utami sebagai pemateri pada pagi hari ini yang akan memberikan materi tentang pola pikir berkembang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru di kampus STKIP Paracendekia Inwi Sumbawa. Apabila kita bertemu muka nanti senang bertemu dengan teman-teman, dan apabila kita bertemu hanya secara online maka saya harapkan kerjasama kita bersama untuk menyimak materi ini dengan baik, karena materi ini sangat penting untuk menunjang, membantu kegiatan belajar teman-teman nanti insya Allah. Baik, kita lihat dulu beberapa kalimat yang sering terlintas dalam pikiran kita mungkin ya. Kita mengecek dulu di sini. Apabila teman-teman berada dalam ruangan, maka silahkan didiskusikan bersama pemateri yang ada di dalam ruangan. Adapun apabila teman-teman itu menyimak ini dari rumah atau secara online, maka coba direnungkan kira-kira kalimat-kalimat ini apakah sering terlintas dalam pikiran teman-teman. Pertama, ketika usia kita menjadi lebih tua, mungkin tidak seperti di SMP atau tidak seperti di SMA, kadang-kadang terlintas, tidak, saya sudah terlambat mempelajari ini, jadi saya tidak mungkin bisa mempelajarinya sekarang. Atau mungkin kalimat berupa saya tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi terkini, jadi teman-teman tidak mau belajar teknologi sekarang, begitu. Atau mungkin sempat terlintas pikiran-pikiran tentang saya sudah tahu metode-metode apa saja yang cocok untuk saya, jadi saya tidak perlu belajar hal atau metode baru, begitu. Kira-kira sering atau tidak teman-teman terlintas dengan pikiran ini? Saya meminta teman-teman menjawab dalam hati masing-masing, karena ini erat kaitannya dengan pola pikir berkembang. Kemudian mari kita masuk dalam pentingnya memiliki sebuah pola pikir atau mindset. Mungkin dari teman-teman sudah banyak mendengar tentang pola pikir ya, kemudian tentang mindset kalau dalam bahasa Inggrisnya. Mindset itu penting tidak sih? Pola pikir itu penting tidak sih untuk kebutuhan manusia, untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, secara teorinya itu kemampuan kita dibagi menjadi dua. Ada kemampuan kognitif dan ada kemampuan non-kognitif istilahnya. Kemampuan kognitif itu yang mana? Kemampuan kognitif itu murni kemampuan otak yang digunakan untuk berpikir, membaca, belajar, memperhatikan, dan mengingat. Jadi kita betul-betul bergantung pada kemampuan otak kita di sini. Mungkin kalau teman-teman sering mengasah kemampuan otak, maka mungkin kemampuan berpikirnya lebih baik daripada rata-rata. Kemudian apabila teman-teman mungkin jarang diasah kemampuan otaknya, maka mungkin kemampuan teman-teman dalam mengingat juga rendah, begitu, tidak terlalu banyak ingat sesuatu. Nah, itu berputar pada aspek kemampuan otak, murni kemampuan otak. Bagaimana dengan yang non-kognitif yang ada di sebelah kanan? Non-kognitif inilah area dari pola pikir atau mindset, kemudian kemampuan kita dalam mengontrol diri, kemampuan kita dalam memanage atau mengatur kehidupan sosial kita, kreativitas kita, kemampuan kita memecahkan masalah, dan lain-lain. Kedua hal ini sangat penting untuk teman-teman sebagai manusia ya. Kita bicara secara umum sebagai seorang manusia, dua hal ini sangat penting keberadaannya, baik itu yang kognitif maupun non-kognitif, itu sangat penting untuk menentukan apa? Menentukan kesuksesan kita. Jadi, ketika teman-teman ingin sukses, maka pakailah dua area ini dengan maksimal, baik itu area kognitif maupun area non-kognitif. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat penting, kedua hal ini sangat penting. Mungkin ada yang bertanya ya, mungkin pola pikir itu apa sih? Seperti apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu seperti ketika teman-teman menghakimi diri sendiri ya. Misal ketika teman-teman bilang, oh saya tidak bisa melakukan ini, atau saya tidak mampu melakukan ini karena saya memang tidak bisa, karena saya memang tidak cerdas. Nah, itu adalah pola pikir yang kita kembangkan untuk diri kita. Oleh karena itu, dalam growth mindset ini, dalam materi kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari pola pikir apa nih yang kita punya nih. Apakah pola pikir berkembang atau pola pikir yang lain? Nah, kemudian kita akan lihat ada dua jenis pola pikir yang dibahas
atau dipelajari atau dieksplor oleh seorang psikolog yang bernama Profesor Dweck. Jadi Profesor Dweck ini membahas tentang keberadaan dua pola pikir. Yang satunya adalah pola pikir tetap atau fixed mindset, dan yang satunya lagi adalah pola pikir berkembang atau growth mindset dalam bahasa Inggrisnya. Kita perhatikan dulu satu persatu di sini. Di dalam pola pikir tetap atau fixed mindset itu diartikan bahwa seorang individu percaya bahwa kecerdasan serta kemampuan talenta dasar itu merupakan genetika sejak kecil dan tidak dapat berubah, begitu. Jadi kecerdasan itu sudah kita miliki sejak awal. Kalau orang tua kita cerdas, maka kita lahir cerdas. Kalau orang tua kita tidak cerdas, maka kita tidak lahir cerdas. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri pola pikir tetap atau pola pikir fixed mindset. Kemudian, menurut Carol Dweck, itu adalah pola pikir yang sedikit banyak tidak dapat membawa kita kepada kesuksesan. Yang disarankan oleh profesor ini adalah kita perlu untuk mengembangkan pola pikir berkembang. Seperti apa itu pola pikir berkembang? Kalau tadinya pola pikir tetap itu percaya kemampuan kita dari kecil itu sudah mutlak, tidak dapat dirubah. Nah, maka pola pikir berkembang itu percaya bahwa kecerdasan serta kemampuan dasar kita itu dapat dikembangkan. Jadi bukannya tidak bisa dirubah, tapi justru bisa kita kembangkan. Caranya bagaimana? Dengan bekerja keras, dengan memetakan strategi yang tepat, serta adanya pendampingan yang baik. Pendampingan yang baik ini dari siapa? Mungkin dari guru-guru yang dihormati, dari dosen-dosen yang dihormati, dari orang-orang tua, mungkin pemuka sosial yang teman-teman hormati. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan serta kemampuan talenta dasar teman-teman. Jadi, yang perlu kita ingat bersama adalah untuk lebih memahirkan diri kita dalam mengembangkan pola pikir berkembang, kita coba dulu berpikir yang satu ini, bahwa sekalipun nilai kita jelek atau sekalipun banyak orang mungkin yang bilang kita tidak cerdas, tetapi jangan sampai kita jatuh dalam perangkap pola pikir tetap. Berpikirlah bahwa kecerdasan teman-teman itu mungkin sekarang kita tidak secerdas yang kita harapkan, tapi tidak berarti kita tidak bisa meningkatkan kecerdasan tersebut. Tidak berarti kita tidak bisa berlatih untuk mengembangkan kemampuan dasar kita. Seperti itu. Itu yang saya harap kita bisa kenali terlebih dahulu, kita bisa kembangkan terlebih dahulu dalam diri kita. Pakailah model dari pola pikir berkembang ini. Begitu teman-teman. Kemudian selain menjelaskan tentang pola pikir fixed mindset dan pola pikir berkembang, mari kita lihat dulu fenomena yang terjadi di sosial kita. Ketika mahasiswa atau mahasiswi gagal di kelas, ada yang bilang bahwa mahasiswa atau mahasiswi itu berarti tidak cerdas. Kalau kita gagal di kelas, berarti kita tidak cerdas. Kemudian ada anggapan kedua, kalau kita gagal di kelas, maka sebenarnya bukan karena kita tidak cerdas, tetapi karena kita tidak mempraktekkan pola pikir yang benar, tidak mempraktekkan cara belajar yang benar, tidak mempraktekkan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan kita dengan benar. Itu alasan kita gagal. Dalam hal ini, berdasarkan pola pikir growth mindset, maka ambillah pendekatan yang kedua, yang di bawah. Kita jangan sampai berpikir bahwa kegagalan kita itu adalah karena ketidakmampuan kita, atau kegagalan kita itu karena ketidakcerdasan kita. Sebenarnya bukan seperti itu, tetapi kegagalan kita murni karena kita tidak mempraktekkan cara-cara yang benar. Kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Jadi saran saya kepada teman-teman, bangun kepercayaan terhadap diri teman-teman terlebih dahulu. Praktekkan pola pikir yang benar, praktekkan growth mindset, praktekkan cari strategi yang benar supaya tidak gagal di kelas. Jangan bermalas-malasan, jangan berpikir bahwa kita tidak cerdas atau kita tidak mampu. Karena sebenarnya itu bukan karena kita tidak cerdas, tapi mungkin saja karena kita tidak mau belajar.
Setelah ini kita akan menyimak sebuah video yang membicarakan tentang perbandingan antara orang yang memiliki growth mindset dan orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap. Teman-teman bisa memperhatikan video ini sambil membaca subtitle yang tersedia di video berikut ini. There are two types of mindset we can cultivate. One that embraces problems as opportunities to learn, and one that avoids them, often out of fear to fail. People that avoid conflicts can be described as having a fixed mindset. Those who see problems as interesting challenges have a growth mindset. Sometimes we like to switch from one to the other. People have a fixed mindset because they believe that basic qualities like intelligence or talents are fixed traits, and that these traits are responsible for success. They often like to document past achievements. With a growth mindset, people believe that new abilities can be developed through practice. This view creates the love for learning that most great leaders and artists have in common. For them, life becomes an exciting journey with endless opportunity to figure out new things and advance. To develop a growth mindset, Dr. Carol Dweck, the Stanford University professor who coined the term, advises leaders, teachers and parents to celebrate trying. Teachers should applaud students for any grade if they studied hard. Parents should encourage their children to develop any new skill they are interested in. Doing this will make them learn the skill of learning, which will also help them back in the classroom. To illustrate the difference in everyday life, let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting, it's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end, nobody will laugh at her. Jay avoids feedback. If the teacher tells him how to improve an assignment he has been working on, he takes it personally. Anne knows that to improve, she needs to listen to constructive criticism. She also understands that it's not her that is being assessed, but the results of her work on that one day. Jay always takes the easy road. For example, he likes escalators and hates to take the stairs. When he is practicing the guitar, he stops the moment he's getting stuck. Anne usually doesn't even take escalators. She jumps up the stairs, counts every step in her head, and enjoys feeling the blood rushing through her veins. She practices the drums every morning for 15 minutes. Not that she always enjoys it, but she knows that effort is part of a journey to a more fun life. Anne likes to see others succeed. It inspires her. She knows that if she motivates her friends to get better, she herself is likely to grow too. If his friends try new things and succeed, Jay feels threatened. He's afraid that their success will put pressure on him to do more with his life too. Modern companies look for employees with a growth mindset because they solve problems and persist despite obstacles. To spot the right ones, some ask during the interview whether the job applicant believes if managers are born or if management is a skill learned. Jay thinks that managers are born. Anne gets the job. Neuroscientists support the idea. They confirm that the brain grows like any other muscle in the body, with training. Studies show that adopted twins tend to have higher intelligence compared to their siblings who stayed with their biological parents. The difference appears to come from the higher educational levels of adoptive parents and shows that nurture is more important than nature. A simple switch in how a person views a situation can mean the world of difference. Not just the outcome of that situation, the outcome of that person's place in life. As the late poet Samuel Beckett once said, "Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better." What do you think about the concept? Is it overly simplistic? And if you buy the idea, do you believe it is possible to make a permanent switch from a fixed to a growth mindset?
Please share your thoughts in the comment section below. Baik, itu dia untuk video tentang perbedaan antara anak yang memiliki growth mindset atau orang yang memiliki growth mindset serta orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap. Apabila teman-teman mendengar materi ini di kelas, silahkan mengambil waktu diskusi selama 10-15 menit untuk mendiskusikan pertanyaan di dalam slide ini. Adapun apabila teman-teman menonton dari rumah atau secara online, maka coba direnungi pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira pola pikir mana yang mendominasi praktik teman-teman sehari-hari? Apakah lebih kepada pola pikir tetap atau lebih kepada pola pikir yang berkembang? Jangan khawatir karena tidak ada yang tidak perlu dibuat sebagai celah di sini ya, atau malu begitu. Kalau misalnya teman-teman masih memiliki pola pikir tetap, it's fine, tidak masalah. Bahkan semua orang pun tetap mempunyai pola pikir tetap begitu. Kita memiliki sisi di mana kita berpikir dengan pola pikir tetap, tetapi di satu sisi kita juga harus mulai belajar mengembangkan sisi di mana kita memperbanyak pola pikir berkembang. Selanjutnya, teman-teman lihat di sini di sebelah kiri ada ciri-ciri dari fixed mindset atau di mana kita percaya bahwa kecerdasan tidak dapat berubah. Kemudian di sebelah kanan ada ciri-ciri dari growth mindset atau di mana kecerdasan itu dipercaya bisa berkembang dan bisa dikembangkan. Kalau kita memperhatikan baik-baik teman-teman dalam setiap poinnya di sini ada poin tantangan, kemudian ada poin rintangan, kemudian ada juga poin usaha, kritik, dan kesuksesan orang lain. Bagaimana sih orang growth mindset itu melihat tantangan? Ketika ada tantangan, maka akan dihadapi, akan dicari solusinya. Kalau orang fixed mindset melihat tantangan, maka dia akan lebih menghindar, dia akan mencari zona aman. Kemudian bagaimana ketika melihat rintangan? Ketika melihat rintangan, orang fixed mindset cenderungnya menyerah. Sementara growth mindset lebih ke bertahan dan mencari usaha supaya melewati rintangan tersebut. Bagaimana sikapnya terhadap usaha? Nah, teman-teman lebih condong ke yang mana nih? Ketika berusaha, apakah pesimis? Atau ketika berusaha itu inginnya itu langsung dilakukan saja? Karena percaya bahwa usaha itu adalah jalan menuju keberhasilan. Apakah teman-teman lebih pesimis atau lebih optimis? Kemudian ketika teman-teman mendapat kritik, mana nih yang berlaku di teman-teman? Apakah lebih tidak suka kritik atau bisa menerima kritik dari orang lain? Kemudian bagaimana ketika melihat kesuksesan orang lain? Apakah merasa cemburu dengan kesuksesan orang lain, merasa terancam, atau justru merasa kesuksesan orang lain itu bisa dijadikan sebuah inspirasi, motivasi untuk teman-teman sendiri? Nah, kita bisa mengukur yang mana nih yang lebih mendominasi kita, yang lebih banyak berlaku di kita ini yang mana. Tidak perlu merasa malu ya teman-teman. Apabila teman-teman masih dalam pola pikir tetap, tidak masalah. Inilah saatnya teman-teman mengenal bahwa ada pola pikir berkembang. Inilah saatnya teman-teman mencoba perlahan-lahan berubah atau merubah pola pikirnya dari yang tadinya mungkin pola pikir tetap ke pola pikir berkembang. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu malu. Karena growth mindset di sini tujuannya adalah mengarah kepada kemauan ingin belajar. Nah, niat ini yang harus kita tanamkan. Niat teman-teman di sini tuh mau ngapain? Di kuliah itu mau ngapain? Mau pengen pamer saja kah? Seperti di sebelah kiri ini, pengen pamer kepada semua orang kalau teman-teman bisa terlihat pintar, bisa terlihat cerdas, atau teman-teman memiliki kemauan untuk ingin belajar? Yang mana nih yang merupakan kemauan teman-teman? Begitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa manfaat dari growth mindset yang secara real bisa kita rasakan. Pertama, teman-teman akan bisa berusaha dengan mencari feedback untuk perbaikan. Dalam hal ini, ketika teman-teman berusaha mencari feedback untuk perbaikan, kita akan haus untuk memperbaiki diri, ya kan? Jadi seperti kita tidak takut terhadap kritik orang, tapi kita ingin mengutamakan niat untuk memperbaiki diri.
Kemudian kedua adalah kita dapat mengelola upaya perbaikan dengan lebih baik. Ya, karena niat yang baik tadi, kita jadi bisa mengelola perbaikan dengan lebih baik. Kemudian yang paling penting nih, mengurangi stres. Stres juga bisa berkurang dengan growth mindset. Kenapa? Karena kita jadi lebih berpikir positif terhadap diri sendiri. Misal ketika teman-teman merasa gagal, teman-teman tidak akan menyalahkan diri sendiri ketika gagal tersebut, tapi teman-teman akan menilai bahwa bukan saya gagal karena saya yang salah, tapi mungkin ada metode, ada cara yang salah kemarin yang saya kerjakan. Begitu. Jadi kita menjadi kurang stres di situ. Di satu sisi karena kita tidak terlalu stres, maka kita akan meningkatkan kepercayaan diri. Kok bisa meningkatkan kepercayaan diri? Karena kita jadi berani untuk bertanya ketika tidak tahu. Kita menjadi lebih percaya pada kemampuan diri, mau itu salah atau tidak, yang penting kita coba, yang penting kita usaha, begitu, sampai kita melihat hasilnya, kan begitu kan ya. Kemudian ini juga meningkatkan kemampuan sosial. Kenapa meningkatkan kemampuan sosial? Karena orang-orang dengan growth mindset itu cenderung senang berbagi pengalaman. Senang berbagi pengalaman, kok begitu? Karena dia senang belajar dari orang lain. Sehingga belajar dari orang lain itu dapat meningkatkan pula kemampuan sosial kita. Karena kita jadi lebih banyak berbicara dengan orang lain, berlatih untuk berbicara yang sopan dengan orang lain. Kemudian di poin terakhir kita menjadi bisa untuk memperbaiki motivasi dan hasil belajar kita, karena kita menjadi lebih positive thinking, kita menjadi lebih optimis dengan kemampuan kita, sehingga motivasi kita menjadi lebih baik, begitu. Harapannya tentunya hasil akhirnya adalah juga lebih baik. Selanjutnya kita akan lihat dalam dunia pendidikan tinggi, growth mindset itu tujuannya apa sih, begitu ya. Jadi ada 3 tujuan utama dalam dunia pendidikan tinggi, dimana kenapa kita perlu growth mindset ini. Pertama, kita dengan growth mindset kita akan menyadari bahwa belajar adalah sebuah proses, teman-teman. Belajar adalah sebuah proses. Jadi tidak harus dijadikan beban untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi teman-teman ketika belajar itu perlu menyadari bahwa tujuan belajar teman-teman itu bukan hanya untuk mendapat nilai yang baik ya. Meskipun saya tahu semua orang yang belajar pasti mendapatkan hasil terbaik, tapi yang perlu di-highlight atau perlu digarisbawahi di sini adalah yang ingin saya sarankan, nikmatilah proses belajar tersebut. Begitu. Fokus pada proses belajarnya. Kedua, kita menjadi lebih mahir dalam memegang kontrol dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong kita untuk menciptakan proses belajar mandiri agar mencapai pemahaman maksimal. Teman-teman ketika di SMA atau di SMP mungkin sempat ingat ya, ketika belajar mungkin ketika masuk kelas guru memberikan pelajaran kita mencatat selesai. Tapi ketika di pendidikan tinggi atau ketika di universitas, teman-teman harus mulai untuk belajar mengembangkan kemampuannya untuk belajar mandiri, belajar dengan cara sendiri, belajar mandiri dalam hal mencari bahan-bahan buku, mencari bahan-bahan pelajaran yang tidak hanya diberikan oleh gurunya saja atau dosennya saja, tetapi juga mencari pelajaran dari luar, begitu. Mungkin di kelas diberikan materi satu sama dosennya, maka ketika teman-teman memiliki growth mindset, maka motivasinya adalah teman-teman ingin lebih menambah pengetahuan. Tidak cukup saja dengan satu materi yang diberikan guru di kelas, tetapi juga teman-teman mau untuk menambah materi-materi baru yang teman-teman bisa peroleh di luar kelas, dari YouTube misalnya. Banyak sumber-sumber pelajaran yang bisa teman-teman ambil sebagai pelajaran, begitu. Jadi tidak hanya YouTube dipakai untuk nonton video lucu saja ya, YouTube juga bisa dipakai untuk mencari materi-materi pelajaran, begitu, supaya teman-teman bisa lebih menguasai materi yang ada di dalam kelas sehingga capaiannya pun akan maksimal. Kemudian ketiga,
dalam pendidikan tinggi, growth mindset ini juga berfungsi untuk menghidupkan kegiatan belajar di kelas yang lebih inklusif dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswi dalam diskusi serta pencarian solusi dalam masalah belajar. Jadi di sini teman-teman tidak hanya duduk di kelas kemudian mendengar dosen berbicara saja, tetapi teman-teman di sini akan didorong jika teman-teman memiliki motivasi untuk belajar lebih baik begitu, maka teman-teman akan melibatkan diri dalam kegiatan diskusi di kelas begitu. Kalau ada masalah dalam belajar, maka orang-orang yang memiliki growth mindset akan cenderung mencari solusinya, tidak malah lari dari masalah tersebut. Carilah solusi ketika kesulitan dalam belajar, temui dosennya, temui gurunya, apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa belajar lebih mudah, apa yang bisa saya kerjakan supaya tugas saya ini menjadi lebih mudah. Tanyakan kepada dosennya. Ketika teman-teman tidak tahu, banyaklah bertanya. Itulah tujuan dari kenapa kita penting untuk mengembangkan growth mindset, agar motivasi kita itu lebih terarah, agar kita lebih percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan penerapan cara yang lebih baik, cara belajar yang lebih baik. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini, mana kira-kira pencerminan yang tepat dari seseorang yang memiliki growth mindset. Dari kalimat yang di atas, kira-kira yang mana? Apakah sebelah kiri yang kuning, saya bisa menguasai materi dengan mudah kalau saja saya merupakan anak yang cerdas? Atau yang satunya lagi, hasil terbaik tidak didapatkan dengan sekali mencoba. Saya belum bisa sekarang karena masih kurang pengalaman atau masih kurang usaha yang tepat. Kira-kira mana yang merupakan cerminan dari growth mindset? Tentu saja yang hijau sebelah kanan ini. Kemudian yang bagian bawah antara hijau dan biru. Jika saya gagal, maka mungkin saya membutuhkan strategi-strategi baru dan menetapkan target yang lebih realistis. Atau yang satunya lagi, jika saya mengambil resiko ini dan saya gagal, maka saya akan kehilangan wibawa saya. Yang mana kira-kira yang merupakan pola pikir seseorang yang memiliki growth mindset? Yang kiri tentunya. Ketika gagal, maka tidak malu, justru belajar dari kegagalan, bahwa kegagalan itu tidak akan membuat teman-teman menjadi seseorang yang rendah, tidak membuat teman-teman menjadi seseorang yang menjadi celah di masyarakat begitu, tetapi akan membuat teman-teman berpikir bahwa oh, cara saya mungkin ada yang salah nih, jadi saya harus mencari strategi-strategi yang baru, serta saya harus menetapkan target yang lebih realistis begitu. Mungkin targetnya tadi terlalu tinggi gitu kan, jadi ditargetkanlah yang lebih realistis sesuai kemampuan teman-teman pada saat itu dulu begitu. Nanti seiring waktu akan tingkatkan targetnya perlahan-lahan seiring prosesnya itu berlangsung. Selanjutnya, menurut Carol Dweck, bagaimana sih cara mengembangkan growth mindset dengan cara yang benar? Perlu untuk diperhatikan teman-teman bahwa growth mindset ini tidak hanya berbicara tentang usaha saja, tetapi lebih penting tentang pemetaan usaha yang lebih tepat. Jadi kita tidak berpikir kita harus berusaha saja, tetapi usaha yang benar itu yang penting. Kalau kita berusaha tapi usaha kita caranya salah, ya mungkin tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan, sehingga harus mencari usaha yang tepat. Sehingga poin kedua ini juga masuk di situ, gitu ya. Usaha itu sangat penting, tetapi terkadang kita juga butuh strategi baru ketika usaha kita masih membawa kesulitan untuk kita dalam belajar begitu. Cari cara yang baik, cari usaha yang tepat, cari cara yang tepat. Kemudian terakhir yang ingin saya ingatkan, bahwa ketika pujian itu diberikan kepada kita, maka hal ini sebaiknya kita barengi selalu dengan sikap rendah hati dan niat untuk terus memperbaiki diri. Jadi jangan terlena dengan pujian teman-teman. Ketika dibilang, oh kamu bagus, maka jadikanlah itu sebagai tantangan teman-teman untuk menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih humble kalau istilahnya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di satu sisi juga jangan merasa puas dengan pujian itu, karena teman-teman masih bisa terus memperbaiki diri. Selama teman-teman hidup, teman-teman masih terus bisa memperbaiki diri. Itu semangat yang saya harapkan teman-teman bisa tanamkan mulai dari sekarang. Semangat untuk niat memperbaiki diri terus-menerus. Kita perhatikan selanjutnya di sini ada beberapa
kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki growth mindset maupun memiliki fixed mindset. Kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Teman-teman bisa membaca sendiri ataupun ketika di kelas bisa langsung didiskusikan dengan pematerinya langsung. Kita bisa lihat kalau teman-teman pause, kemudian di pause videonya, dihentikan sebentar, kemudian lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka teman-teman akan melihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah kalimat-kalimat yang hanya mengarah kepada upaya untuk memberi semangat menenangkan diri saja. Kadang-kadang kan kita sering menenangkan diri ya, dengan mengatakan, wah tidak semua orang itu pintar, tapi cukup lakukan sebisa saya saja, gitu ya. Ini cukup lakukan sebisa saya saja. Kadang-kadang mungkin sering kita berpikir seperti itu, tetapi ini bukan pola pikir yang baik. Jadi pola pikir yang benar, yang lebih baik itu adalah kita mengganti kalimat tersebut dengan bilang, ketika saya belajar hal yang sulit untuk saya, begitu, maka kemampuan saya juga ikut berkembang perlahan-lahan. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang sulit, begitu kan ya. Kita harus menanamkan pola pikir di mana kita berpikir bahwa hal yang sulit itu akan membantu kita berkembang perlahan-lahan. Kemudian kalimat kedua, tidak apa-apa saya sudah lakukan yang terbaik. Tidak semua orang mahir memainkan teknologi. Pernah tidak teman-teman terlintas ketika teman-teman melihat teknologi yang baru, kemudian teman-teman berpikir, saya tidak mahir dalam teknologi, jadi nggak apa-apa, semua orang juga beda-beda keahliannya, begitu. Nah, ini perlu dihindari karena seiring kita belajar, kita juga harus memaksimalkan metode-metode yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun teman-teman tidak familiar dengan teknologi, jangan bilang teman-teman tidak bisa dengan teknologi tersebut, tetapi itu artinya hanya belum bisa saja, bukan berarti tidak bisa, hanya belum bisa. Tinggal teman-teman mau mencoba atau tidak. Kemudian di kalimat yang ketiga, tenang saja, saya pasti bisa kalau saya berusaha. Nah, ini agak saya sedikit garis bawahi. Betul, memang kita perlu untuk berusaha, tetapi ingat juga bahwa ketika kita menggunakan strategi yang salah, maka usaha kita bisa saja tidak membuahkan hasil. Kita kembali ke materi yang di sebelumnya tadi, bahwa usaha itu harus merupakan usaha yang tepat sasaran. Itu yang paling penting. Kemudian lebih baik ketika kita berusaha itu kita berpikir seperti yang di sebelah kanan. Tenang saja, saya tidak harus bisa setelah sekali mencoba. Yang penting kemampuan saya itu berkembang perlahan-lahan. Pelan-pelan saja melakukan perkembangan tersebut. Tidak harus bisa dalam sekali mencoba. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada satu orang yang mungkin sekali coba langsung bisa. Ada satu orang yang mungkin 10 kali coba baru bisa. Dan itu tidak masalah. Yang penting kita positive thinking, kita berkembang perlahan-lahan. Sambil terus bertanya kepada diri sendiri, kira-kira apa ya yang bisa saya kembangkan selanjutnya, begitu. Nah, ini akan mengarah kepada upaya atau upaya menyemangati. Maaf, ini seharusnya tidak ada di sini. Ya. Jadi mengarah kepada upaya menyemangati diri di situ, yang di sebelah kanan. Kita akan saya menyarankan kita semua untuk mulai menerapkan yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya silahkan teman-teman diskusi 10-15 menit di kelas atau merenungi materi ini melalui pelajaran online. Kira-kira upaya apa saja yang dapat teman-teman lakukan untuk mengembangkan pola pikir berkembang pada diri teman-teman? Ya, silahkan dipikirkan. Kemudian video ini juga bisa di-pause untuk apabila teman-teman ingin menulis apa-apa saja ide-ide yang terlintas dalam pikiran teman-teman. Selanjutnya, nah ini adalah upaya mengembangkan growth mindset kita. Bagaimana sih caranya? Pertama, kita harus kenali mindset kita dulu. Saya rasa di materi-materi yang tadi sudah kita bahas, teman-teman sudah mulai bisa menerka-nerka ya. Teman-teman itu lebih condong kemana? Lebih condong ke growth mindset atau lebih condong ke fixed mindset? Nah, ingat bahwa fixed mindset itu bukanlah sebuah celah. Jadi tidak perlu kita malu kalau kita itu masih punya fixed mindset. Karena jujur, saya pun masih ada fixed mindset. Gitu ya. Kita perlu mengingat bahwa fixed mindset itu tidak akan terpisah dari diri kita, teman-teman. Kadang-kadang ada situasi di mana kita merasa
kita lebih fix mindset. Di satu sisi kadang-kadang kita berusaha sekali supaya fix mindset itu menghilang dari diri kita. Menurut Profesor Dweck, itu tidak mungkin. Kita tidak bisa menghilangkan fix mindset 100%. Oleh karena itu justru fix mindset itu ada dan dia memiliki manfaat juga. Adanya fix mindset itu memiliki manfaat. Manfaatnya itu apa? Kita jadi mengenal pola pikir tersebut. Kita jadi bisa mempelajari perasaan kita. Kalau seperti yang saya tanyakan di bawah ini misalnya, keberadaan fixed mindset dan growth mindset itu bisa membantu kita dalam mempelajari perasaan kita serta menentukan mana sikap yang penting untuk kita ambil. Contoh, ketika kita menghadapi tantangan, mana nih perasaan yang muncul terlebih dahulu? Apakah kita takut lebih dulu atau kita ingin mencoba meskipun deg-degan gitu kan, tapi ingin mencoba. Nah, ketika kita mengenali perasaan kita, misalnya kita tahu bahwa kita takut dan ketika kita ingin menghindar, maka itu artinya kita sedang didominasi oleh fixed mindset, sehingga kita perlu mengembangkan growth mindsetnya, di mana kita perlahan-lahan mencoba untuk ingin mengambil tantangan tersebut. Iya, kita deg-degan tapi kita coba dulu, begitu, sehingga tidak takut lagi. Kemudian kedua, ketika materi yang kita pelajari sulit, mana perasaan yang muncul? Apakah teman-teman merasa tidak bisa, atau teman-teman merasa, oh ini tantangan nih, saya harus cari strategi belajar yang baik. Nah, ketika teman-teman bisa mengenal yang mana yang lebih dominan di teman-teman, nah itulah letak di mana kita perlu merubah posisi mindset kita. Mungkin yang tadinya kita fix mindset, kita rubah ke growth mindset. Caranya bagaimana? Dengan mempelajari perasaan kita. Pelajari perasaan teman-teman, terutama sekali terhadap hal-hal yang saya berikan sebagai catatan di sini, ya. Begitupun juga ketika menghadapi kritik. Mana nih perasaan yang lebih mendominasi? Apakah kita merasa marah atau kalah? Ataukah kita merasa semangat untuk belajar dari kritik tersebut? Begitu. Kalau kita merasa malah atau kalah, nah berarti kita sedang didominasi oleh fixed mindset. Untuk itu kita perlu mengenalinya sehingga kita bisa berusaha pelan-pelan untuk merubah pola pikir kita bahwa oke, jangan marah, jangan merasa kalah. Kritik tadi itu sifatnya membangun. Kritik tadi itu bisa kita jadikan untuk semangat belajar. Seperti itu teman-teman. Ini bisa teman-teman catat, kemudian dijadikan catatan pribadi ya, untuk mengenal mana yang lebih mendominasi teman-teman ketika hal-hal ini terjadi. Apapun perasaan yang muncul, saran saya cobalah untuk diterima. Kalau kita merasa perasaan kita itu didominasi oleh fixed mindset, tidak apa-apa. Yang penting adalah teruslah berusaha untuk memperbaikinya, serta cara yang lain adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki growth mindset. Karena ketika kita memperbanyak teman yang memiliki growth mindset, secara garis besar kita juga akan terpengaruh untuk memiliki growth mindset. Seperti itu. Maka jaga pergaulannya baik-baik. Selanjutnya, upaya mempraktekkan growth mindset dalam kegiatan belajar. Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran ini dan nanti dipraktekkan ketika belajar di kelas minggu depan, ya. Pertama, biasakan diri untuk mengambil inisiatif atau mengambil kesempatan dengan memperbanyak membaca tentang ide-ide atau teknik-teknik belajar yang lebih efektif. Misalnya, kalau guru atau dosen di kelas memberikan materi yang kurang, maka silahkan teman-teman cari materi yang lebih banyak dari luar. Begitu, sekarang era internet. Teman-teman buka Google, teman-teman buka YouTube, semua pelajaran yang teman-teman ingin pelajari ada di situ. Sehingga biasakanlah diri untuk mengambil inisiatif tersebut. Kedua, ketika tidak tahu sesuatu, maka tanyalah, jangan malu bertanya. Mungkin kita malu bertanya karena dulu sering dianggap kalau kita tanya berarti kita bodoh, kalau kita tanya berarti kita konyol. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi ketika di perguruan tinggi, hindari itu. Justru kita harus bertanya ketika kita tidak tahu. Kemudian, lakukan refleksi diri atau merenung terhadap apa yang kita pelajari serta apa yang kita praktekkan sehari-hari. Karena apa tujuannya refleksi diri? Ini akan melatih kita untuk berpikir kritis terhadap apa yang baik serta buruk yang telah kita lakukan.
Penting teman-teman, kita harus terus merefleksi diri, karena kegiatan refleksi diri itu artinya kita selalu berusaha ingin memperbaiki diri. Misal ketika teman-teman dapat nilai jelek di kelas, maka ketika pulang jangan marah-marah dulu, refleksi diri. Apa ya yang salah dari praktek saya kemarin? Apa ya yang kurang tepat dari apa yang saya pelajari kemarin? Sehingga dari hasil refleksi itu kita bisa menemukan mungkin cara-cara memperbaikinya itu seperti ini. Demikian. Kemudian ada juga poin-poin yang perlu dihindari dalam ketika teman-teman mempraktekkan growth mindset ketika belajar. Teman-teman, saya sarankan untuk hindari berpikir berlebihan atau berpikir negatif terhadap penilaian yang diberikan orang lain. Namanya orang negatif, begitu ya. Komentar-komentar negatif, cela-celaan itu pasti ada dalam kehidupan, begitu. Mari kita bersama-sama untuk melatih diri untuk bisa lebih mengontrol diri lah dalam penilaian yang diberikan orang lain. Komentar negatif itu akan selalu ada, lebih baik kita fokus kepada komentar positif saja. Jangan terlalu berpikir negatif terhadap apa yang orang lain katakan yang buruk tentang kita. Karena orang-orang yang baik untuk kita itu adalah orang yang bukannya menghina kesalahan kita, tetapi memberitahu kita ketika kita melakukan kesalahan dengan cara yang baik, dengan cara yang mendorong kita supaya menjadi lebih baik. Begitu. Itu orang-orang yang terbaik yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian kedua, hindari untuk memperbaiki praktik dengan cara sendiri saja. Kok gitu? Karena memperbaiki praktik dengan cara sendiri itu dikhawatirkan hanya membuat teman-teman fokus kepada diri sendiri saja. Ketika kita ingin memperbaiki praktik, lebih baik kita berdiskusi dengan banyak orang, terutama sekali dalam hal belajar. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang mungkin dari pengalaman orang lain itu ada yang cocok dengan kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa semua hal itu kita harus cari solusinya sendiri. Belajar mandiri itu penting, tetapi belajar mandiri itu harus dibarengi dengan belajar bersama, harus dibarengi dengan kerja sama, sehingga masuk dalam poin terakhir juga. Jadi saya mengharapkan teman-teman juga jangan sampai menghindar dari aktivitas kolaboratif atau kerjasama, begitu. Intinya teman-teman perlu untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri, ditambah dengan jangan menghindar dari diskusi-diskusi dengan bersama, mencari solusi bersama orang-orang yang juga memiliki growth mindset. Seperti itu teman-teman. Ini adalah PR teman-teman, silahkan dikerjakan ketika nanti belajar mulai minggu depan. I wish you all the best dalam journey pelajaran teman-teman, dalam journey pembelajaran teman-teman di kampus STKIP Paracendekia Inwi Sumbawa. Jangan malu bertanya, gitu ya. Jangan malu bertanya, jangan lelah untuk melakukan refleksi diri, merenung dalam sholatnya, ya, merenung dalam setiap doanya. Jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal tersebut. Selalu perbaiki praktik kita. Jangan menghakimi diri karena kita tidak cerdas atau kita tidak mampu. Teman-teman, kita hanya belum bisa saja, bukan berarti kita tidak bisa. Meskipun mungkin hasilnya tidak yang terbaik yang kita dapatkan, tapi setidaknya teman-teman selalu mengutamakan mengembangkan kemampuan diri, begitu. Pelajarilah bahasa sedikit-sedikit, gitu ya. Misalnya yang tadinya berpikir saya tidak bisa bahasa Inggris, maka pakailah motivasi untuk belajar bahasa Inggris pelan-pelan saja. Yang penting ada perkembangan, karena tidak mungkin kita bisa langsung dalam sekali mencoba, begitu. Kemudian juga untuk teman-teman yang matematika juga begitu. Saya tidak bisa melakukan operasi bilangan yang ini, saya tidak bisa melakukan operasi bilangan yang misalnya bertingkat atau yang lebih sulit, begitu. Maka jangan menghakimi diri bahwa teman-teman tidak bisa. Lakukan pelan-pelan, cari orang lain, cari kakak-kakak senior di mana teman-teman bisa belajar. Semua perkembangan yang ada dalam diri kita itu hanya akan berhenti ketika kita berhenti percaya pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman menyerah, begitu maksud saya, maka dengan serta-merta kemampuan kita pun menjadi tidak berkembang. Usahakanlah meskipun berkembangnya itu hanya sedikit-sedikit. Dengan demikian, saya pun menutup materi saya pada pagi hari ini dengan
himbauan, saran kepada teman-teman, kepada kita semua untuk selalu bersyukur atas pencapaian kita meskipun masih sedikit. Jangan menyerah atas tantangan atau rintangan. Mungkin cara kita yang masih kurang tepat, mungkin usaha kita yang masih kurang tepat sasaran, begitu. Sehingga selalulah lakukan refleksi diri, galilah cara-cara yang lebih baik dalam belajar, sehingga teman-teman pun bisa sukses, sehingga teman-teman pun bisa lebih mudah dalam belajar.